Melalui Maria kita sampai pada Yesus. Bagaikan pintu kita tadi, masuk melalui pintu, kita bisa bertemu dengan Yesus. Semoga juga kerinduan kita mau menemui Yesus bersama Bunda Maria. Karena itu kita adalah putra-putri Maria. Semoga kita tidak melupakan doa-doa dari Maria untuk kita, dan kita pun sebagai putra-putrinya menerima Yesus Tuhan, Sang Penebus Penyelamat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ibu mana yang tidak mencintai anaknya? Walaupun ada, tetapi aku Tuhan tidak akan melupakan anak-anaknya, kata Yesaya. Tetapi hari ini kita bersama Bunda Maria. Kemarin kita rayakan pesta penemuan salib suci. Maka hari ini dikaitkan dengan Bunda Maria yang melihat putranya harus mengalami penderitaan. Ibu ikut merasakan duka dari anaknya. Karena itu kaitan dalam pengalaman iman. Tentu saja kita bersyukur kita boleh meniru Maria yang tabah setia, taat kepada Allah. Mari kita di hadapan Tuhan, kita persembahkan diri kita di hadapan Allah, mohon rahmat pengampunan atas segala kekurangan kelemahan kita. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita pada hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kekuatan kami, ketika putramu ditinggikan di salib, ibunya berdiri di situ dan ikut menderita. Semoga kami pun ikut serta dalam sengsara yang diderita Kristus demi keselamatan umat manusia, agar kami dapat ikut serta pula dibangkitkan bersama Dia yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Pembacaan surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat, dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung.
jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan daku. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung, dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takwa kepadamu, yang telah Kau lakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung padamu. Selamatkanlah aku ya Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Berbahagialah engkau sang perawan Maria, sebab di bawah salib Tuhan engkau menjadi martir tanpa menumpahkan darah-Mu. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Kristus menurut Yohanes. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kutipan Injil pada pagi hari ini pendek, tetapi berbicara banyak.
Saya mengajak Anda untuk melihat teks ini dalam 3 dimensi memandang teks ini, yang pendek ini. Yang pertama, secara manusiawi. Ibu mana yang tidak memikirkan anaknya? Tidak punya anak saja sudah memikir, kapan aku duwe anak? Itu kerinduan seorang ibu. Sampai dewasa pun, bahkan sampai jadi nenek pun, ibu juga masih memikirkan cucunya. Jadi nenek pun sekarang banyak yang tugasnya mengasuh cucu. Bukan ibunya. Itu peranan seorang ibu. Maria secara manusiawi juga menerima tugas sebagai bunda Yesus. Itu juga bukan pilihan dia, apalagi menyaksikan putranya sampai sengsara, wafat di kayu salib. Maka derita seorang ibu itu bukan hanya saat salib itu saja, tetapi dalam teks yang lain dikatakan Maria mengalami 7 duka. Sejak Simeon meramalkan siapa anak ini, Maria sudah menyimpan derita sampai disalib. Yang kedua, sisi yang kedua, mari kita lihat percakapan Yesus ini sebenarnya kata-kata terakhir. Yesus sebagai manusia juga memikirkan ibunya, karena sudah tidak ada pendamping ibunya. Yosef dalam kitab suci tidak dikatakan kapan meninggalnya, tetapi saksi jelas di bawah salib Maria. Tentu Yesus memikirkan, kalau nanti saya meninggal, siapa yang akan memperhatikan ibunya? Dan ini dalam pengalaman-pengalaman bagi orang-orang yang akan meninggal juga seringkali terjadi. Dalam pembicaraan dengan orang-orang yang mengalami saat-saat persiapan mau meninggal, itu beban juga ada. Apa yang akan terjadi? Kalau nanti saya mati, siapa yang ngerumat ini? Inilah bahasa manusiawi, bahwa Yesus juga memikirkan Maria tidak ingin menderita sendirian. Maka dilihat di sini bahwa ada murid yang dikasihnya, murid yang dekat dengan Yesus, Yohanes. Inilah ibumu. Dan sejak itu Yohanes ikut serta bertanggung jawab di dalam memperhatikan dan menjaga bundanya. Ini bahasa manusiawi. Dan yang ketiga, bahasa iman. Yesus menyampaikan pesan-pesan terakhir itu antara Maria, ibu, inilah anakmu, dan inilah ibumu. Ini sebenarnya juga adalah penyerahan Maria bagi gereja, karena Yohanes mewakili persekutuan para rasul. Karena rasul-rasul lain pergi, lari, penakut, tetapi
Yohanes masih setia. Maka Maria yang mengalami duka yang kita rayakan hari ini terkait juga dengan peristiwa bahwa Maria mengikuti Yesus itu karena ketaatan kepada Allah. Walaupun dia tidak mengerti sama sekali apa menjadi rencana Allah, tapi ternyata dia harus menjadi bunda penebus. Yesus penebus dunia yang harus mengalami derita kepahitan. Mari pada hari ini kita mencoba melihat Maria di dalam konteks Injili. Per Mariam ad Jesum, itu biasanya dipakai simbolnya suster SPM itu. Per Mariam ad Jesum, saya tidak tahu ya novis ini sudah diajarkan enggak itu. Melalui Maria kita sampai pada Yesus. Bagaikan pintu kita tadi, masuk melalui pintu, kita bisa bertemu dengan Yesus. Semoga juga kerinduan kita mau menemui Yesus bersama Bunda Maria. Karena itu kita adalah putra-putri Maria. Semoga kita tidak melupakan doa-doa dari Maria untuk kita, dan kita pun sebagai putra-putrinya menerima Yesus Tuhan Sang Penebus Penyelamat. Tuhan memberkati. Bergembiralah saudara-saudari bila menderita bersama Kristus, supaya dapat ikut bergembira dan bersukaria bila kemuliaannya kelak dinyatakan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber penebusan kami, pada hari ini kami telah menerima kurnia pembawa keselamatan kekal dalam merenungkan dan menghormati duka cita Santa Peran Maria Bunda kami. Semoga apa yang masih kurang pada penderitaan Kristus dapat dilengkapi pula dalam diri kami guna kepentingan seluruh umat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai.